Oke. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di hati masing-masing. Dimulai. Selesai. Oke. Jadi hari ini gimana kabarnya semua? Baik, Bu. Oh, alhamdulillah baik semua. Jadi kita hari ini masuk pada materi sejarah hakikat dan keistimewaan Al-Quran ya. Oke. Nah, sejarah hakikat dan keistimewaan Al-Quran. Nah, di sini membahas tentang sejarah hakikatnya, keistimewaan Al-Qurannya, yaitu dari mulai pembukuan dan turunnya Al-Quran. Nah, kita lanjut pada slide kedua, yaitu bagaimana sejarah hakikat dan keistimewaan Al-Quran. Nah, mari kita pelajari. Jadi di situ ada gambar ya, ada gambar tentang suatu keluarga yang sedang mengajarkan anaknya untuk membaca Al-Quran. Nah, kita lanjut. Sejarah turunnya Al-Quran. Nah, sejarah turunnya Al-Quran itu ada dua periode, yaitu ada periode turunnya Al-Quran dan sejarah pembukuan Al-Quran. Nah, periode ini terbagi menjadi dua, yaitu periode Makkiyah ataupun biasa disebut dengan periode Makkah. Yang kedua yaitu periode Madaniyah ataupun yang sering disebut dengan periode Madinah. Nah, yang pertama ialah periode Makkah atau periode Makkiyah, yaitu ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Berjumlah 86 surah, diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Nah, yang kedua yaitu periode Madaniyah. Periode Madaniyah di sini ialah ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, berjumlah 28 surah, turun selama 9 tahun 9 bulan. Nah, yang kedua yaitu sejarah pembukuan Al-Quran. Nah, di sini ada dua, yaitu Al-Quran pada masa Rasulullah dan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, kita lanjut, itu pada masa Rasulullah, di mana pada masa ini Al-Quran diturunkan ayat demi ayat dan surah demi surah, dikarenakan kefasihan dan keindahannya, yaitu bahasanya juga yang luar biasa, ia tersebar dengan cepat dan menakjubkan. Nah, sejarah sembunyi-sembunyi dalam malam-malam yang gelap, kaum muslimin datang mendekati rumah Nabi Muhammad untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang sedang beliau baca. Terus, kaum muslimin juga bersungguh-sungguh dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran, dikarenakan Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Nah, mereka di sini ialah kaum muslimin yang datang ke rumah Nabi Muhammad untuk belajar Al-Quran. Yang kedua yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa ini sesudah Rasulullah SAW wafat, Ali bin Abi Thalib diam di rumahnya untuk mengumpul Al-Quran dalam satu mushaf. Dan baru 6 bulan sejak Rasulullah SAW wafat, Ali bin Abi Thalib ini telah merangkum penghimpunan itu dan mengusungkannya ke atas penuntut kita. Oke, kita lanjut, yaitu pengertian dan hakikat Al-Quran. Nah, di sini yaitu Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zir, Al-Huda, Al-Nur, dan Al-Bayyinah. Nah, yang di sini yaitu Al-Kitab sendiri biasa kita dengar nama lain dari Al-Quran, yaitu Al-Kitab. Ialah berarti kitab ataupun buku. Nah, yang kedua yaitu Al-Furqan. Al-Furqan yaitu berarti pembeda. Maksudnya di sini Al-Quran itu ialah menerangkan secara jelas mana yang batil dan mana yang benar. Terus di sini Al-Quran juga terdapat dalam Al-Quran, yaitu ada surah Al-Furqan ya. Jadi lanjut pada Al-Zir, yaitu peringatan. Nah, di sini Al-Quran ini berisi peringatan-peringatan tentang ayat-ayat yang berisi tentang peringatan kepada manusia, baik peringatan tentang banyaknya kejadian-kejadian yang menyebabkan manusia. Dengan di sini
sebagai petunjuk, petunjuk jalan hidup, petunjuk banyak hal. Nah, selanjutnya yaitu an-nur. An-nur ialah cahaya. Cahaya di sini juga bisa diartikan sebagai petunjuk, petunjuk yang sebagai penenang hati ataupun penerang hati manusia. Terus ada al-bayyinah. Nah, al-bayyinah di sini berarti ialah keterangan. Al-Quran dikatakan al-bayyinah karena ayatnya berisi beberapa keterangan atau penjelas bagi suatu masalah ataupun bagi hal-hal yang memang belum ada hukum-hukumnya begitu. Jadi lanjut lagi pada isi pokok kandungan Al-Quran. Nah, di sini ada yang dicantumkan yaitu akidah, ibadah, muamalah, akhlakul karimah, tarikh dan syariat. Nah, apa sih itu pengertian akidah? Mari kita baca, yaitu akidah yakni mengajarkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir dan akhir. Nah, pada perkara ini disebut rukun iman ataupun pokok-pokok kepercayaan. Lanjut yaitu pada ibadah, yakni mengajarkan cara-cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu tadi sholat, berzikir. Nah, itu juga termasuk ibadah. Yang ketiga yaitu muamalah, yakni mengajarkan hubungan antar sesama manusia, baik dalam keluarga, tetangga maupun masyarakat. Terus yaitu akhlakul karimah. Nah, di sini ya budi pekerti yang mulia, baik dengan anggota keluarga, masyarakat secara luas maupun dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya ataupun sang khalik ya. Terus lanjut pada tarikh, di mana di sini menceritakan sejarah umat terdahulu yang diambil pelajarannya bagi seluruh umat, seperti yang kita ketahui sejarah Nabi Muhammad, sejarah nabi-nabi yang tercantum dalam Al-Quran. Terus lanjut pada syariat, yaitu mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah dan muamalah. Oke, kita lanjut. Kita lanjut yaitu keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Nah, di sini yaitu mukjizat dikatakan mukjizat yaitu dari segi keaslian Al-Qurannya, kandungan Al-Qurannya, dari segi susunan bahasanya dan segi misi yang diemban di dalam Al-Quran tersebut. Nah, baik kita baca pada poin pertama, yaitu selama 14 abad lebih kitab suci Al-Quran tidak pernah mengalami perubahan sedikit pun, baik dari segi tulisan maupun isi kandungannya. Nah, itu segi keaslian Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab lain yang banyak terjadi perubahan sekarang. Yang kedua yaitu segi isi kandungan Al-Quran. Nah, segi isi kandungan Al-Quran di sini yaitu salah satu kelebihan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab suci lainnya ialah isi kandungannya itu lengkap, menjawab seluruh pernyataan alam di muka bumi ini, problematikanya yaitu kehidupan manusia di berbagai tempat dan di berbagai zaman, sampai sekarang pun masih menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di muka bumi ini ataupun problematika yang terjadi di muka bumi ini. Terus lanjut lagi pada segi susunan bahasanya, yaitu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini akan tetapi berbeda dengan bahasa Arab di orang-orang Arab sana, itu berbeda. Nah, itu segi bahasanya itu indah. Terus segi misi yang diemban. Nah, pada kitab-kitab sebelumnya ataupun kitab-kitab sebelum Al-Quran berlaku sementara hanya untuk umat-umat tertentu. Akan tetapi Al-Quran ini berlaku untuk selama-lamanya ataupun abadi atau kekal. Nah, Al-Quran ini juga berlaku untuk seluruh manusia. Oleh karena itu Al-Quran dikatakan temporer ataupun lokal, sedangkan kalau untuk yang kitab-kitab sebelumnya itu dikatakan tentang temporer ataupun kitab-kitab sebelumnya itu sebelum Al-Quran adalah kitab yang lokal. Kalau Al-Quran ini ialah kitab yang abadi ataupun kekal ataupun universal. Universal itu untuk selamanya. Kita lanjut lagi, yaitu hikmah diturunkannya Al-Quran. Nah, hikmah diturunkannya Al-Quran di sini yaitu ada sebagai petunjuk seperti yang dijelaskan tadi, sebagai pemberi peringatan,
sebagai pembeda, ada juga lagi sebagai menjawab problematika yang terjadi dari zaman terdahulu sampai zaman sekarang di Al-Quran sudah ada. Terus juga banyak hal-hal ataupun perintah Allah tertera di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam Al-Quran. Dan banyak juga ilmu-ilmu ataupun ilmu sains yang sekarang ramai digunakan, seperti kita katakan ilmu biologi juga terdapat di dalam Al-Quran, ataupun juga terdapat di dalam Al-Quran. Nah, ini hikmah ditentukannya Al-Quran itu banyak sekali, sampai ilmuwan yang berbeda agama dengan yang bukan muslim pun juga ramai menggunakan Al-Quran itu sebagai petunjuknya, sebagai pemberi peringatannya, sebagai pembeda-pembedanya, sampai ada yang masuk Islam. Nah, sekian dari pemateri Ibu hari ini ataupun penjelasan hari ini. Kita minggu depan mungkin akan masuk tentang materi yaitu kandungan-kandungan isi Al-Qurannya. Jadi untuk hari ini Ibu cukupkan. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berguna untuk hari ini, esok ataupun masa depan. Nah, sekian dari Ibu. Jika ada pertanyaan mungkin bisa minggu depan kita lanjutkan kembali. Mengenai waktu sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.